Malam ini kita akan membuat tutorial cara membuat iklan Cipas terbaru ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah buat teman-teman ya, namun ada sedikit perubahan sih di sisi targetingnya. Jadi sebelumnya ada namanya uh, pelanggan baru dan pelanggan lama, sekarang tidak muncul ya. Jadi ada perbedaan tampilan ya. Tapi tetap bisa ya teman-teman ya, tetap bisa di retargeting, artinya kita bisa menggunakan custom audience. Langsung teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya mohon teman-teman untuk bantu saya agar lebih semangat lagi bikin kontennya dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Langsung saja ya, kita mulai. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan campaign-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ini bisa masuk ke Business Manager dulu ya. Teman-teman pastikan sudah membuat toko Shopee-nya ya. Terus sudah membuat akun bisnisnya dan sudah digabungkan ya, sudah daftar ya. Jika teman-teman belum melakukan tahapan tersebut, nanti akan saya sisipkan di video ini untuk link cara pembuatannya seperti itu ya. Oke, langsung saja ya kita buat untuk iklan terbaru dari Cipas ya. Video ini dibuat pada 11 Mei 2026. Oke, jadi update terbaru ya. Oke, kita langsung di sini ada pilihan buat ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau udah Cipas, pastiin di sini udah aktif ya untuk iklan kolaboratifnya ya. Shopee Business Account-nya. Lalu kita pilih penjualan ya, karena kita targetnya adalah pembelian di toko Shopee-nya ya teman-teman ya. Lalu diklik aja lanjutkan. Setelah muncul nanti akan ada 3 tahapan ya. Ada tahapan campaign, ad set, dan ads ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kita buat saja di sini untuk kampanye penjualan barunya kita beri nama iklan Cipas. Bebas ya teman-teman ya. Teman-teman yang berikan nama apa yang kira-kira gampang untuk dianalisa aja. Cipas 11 Mei 2026. Kalau saya biasa seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat kita lanjut lagi nih, kita cek ya. Ini pasti ini iklan kolaboratifnya sudah aktif, kemudian Shopee Business Account, dan di sini promosikan penjualan katalognya ya aktif ya. Kipasnya ini udah ada ya teman-teman ya, aktif di sini ya. Nah, di sini untuk anggarannya bebas ya teman-teman ya. Apakah ingin menggunakan uh, campaign budget optimization atau pilihnya anggaran set iklan. Kalau saya biasanya CBO, campaign budget optimization ya. Jadi untuk iklan di satu campaign, kemudian dialokasikan nanti ke beberapa ad set kayak gitu ya, biar nanti Meta yang memilih mana yang paling bisa menghasilkan. Kita mulai dari yang terendah aja ya, misalkan 100.000 atau 50.000 boleh teman-teman, bebas ya, bebas. Yang penting ini continue sebenarnya ya, yang penting berkelanjutan gitu, jangan cepat dimatikan gitu ya. Di campaignnya udah kita isi, kemudian lanjut aja. Ya udah sih ini aja ya kalau di campaign awalnya. Kemudian di tahapan ad setnya kita beri nama di sini karena Cipas biasanya bagusnya ya teman-teman, rekomendasi dari saya sih ya. Ini menggunakan 2 ad set ya. Yang pertama untuk new visitor ya, pelanggan baru ya. Yang kedua nanti kita akan buat ad set untuk retargeting atau remarketing ya. Jadi orang yang sudah masuk atau yang sudah masuk ke tahapan new visitor, nanti kita retargeting lagi ke tahapan kedua ya, seperti itu. Karena saat ini sudah tidak muncul yang namanya pelanggan baru dan pelanggan lama, jadi kita buat nanti custom audience. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Di sini new visitor ya, kita bikin new visitor. New visitor. Sorry, salah new visitor ya. Oke. Untuk new visitor sudah kita tulis ya, sudah kita buat. Lalu di sini untuk lokasi konversi pilihnya situs web dan aplikasi ya. Target kinerja
kita karena ingin penjualan biar lebih maksimal ya, pilihnya yang paling atas saja, maksimalkan jumlah konversi. Maksimalkan jumlah konversi ini ya, yang paling atas ya, biar lebih cepat ya. Karena kita butuh untuk konversi ya, bukan klik ya, bukan tayangan. Kemudian peristiwa konversinya pilih pembelian ya. Lalu ke bawah nanti kita. Nah, ini produk yang dipromosikan ya. Teman-teman bisa pilih di sini ya untuk produk yang dipromosikannya. Mau yang tampilkan semua produk atau batasi produk yang ditampilkan ya. Kemudian di sininya, nah ini apa yang ingin kita tampilkan, misalkan teman-teman punya 100 produk ya, dan terbagi beberapa kategori ya di dalam satu produk itu, dan nggak pengen semua ditampilin, bisa di sini ya teman-teman ya. Jadi ini kita memberikan rekomendasi kepada Meta, ini aja yang ditampilin kayak gitu ya. Tapi kalau memang preferensinya di sini tampilkan semua produk, nanti biasanya dia akan ada tampilan juga ya, ditambahkan juga kayak gitu ya. Kalau memang kita hanya ingin ini saja, ya kita berarti di atasnya ini dibatasi produk yang ditampilkan kayak gitu. Di sini saya inginkan tampilan semua produk aja ya. Terus di sininya tetap kita pengen untuk kategori tertentu ya, misalkan ya. Di sini bisa diaturnya di set ini ya, sorry ya. Ini bisa diaturnya di set cipasnya ya, di setting nanti teman-teman kayak gitu. Kalau belum tahu nanti boleh ditanyain deh ya. Kalau perlu nanti bisa kita buatkan. Oke, lanjut ya. Misalkan kita pilih aja salah satu nih ya. Ini buat sampel aja sih ya. Oke, di sini tanggal mulai hari ini ya. Terus saya sih jarang pakai, malah kayaknya hampir nggak pernah pakai tanggal berakhir. Jadi biarin aja gitu ya. Terus audiensnya di sini bebas ya teman-teman ya. Kalau mau advantage-nya diaktifin berarti otomatis nanti sistem AI dari Meta akan bekerja kayak gitu ya. Atau kalau memang teman-teman ingin fokus saja gitu misalkan ya, lokasinya misalkan pengen area-area tertentu kayak gitu ya, nanti bisa diatur ya. Oke, nanti bisa dipilih aja kayak gitu ya. Misalkan pengen Jawa Barat aja atau pengen Pulau Jawa aja ya, nanti bisa diatur ya oleh teman-teman lokasi. Nah, di sini kalau ingin kecualikan apa audiensnya juga bisa ya. Misalkan teman-teman pengen mengecualikan ya, misalkan mengecualikan orang-orang yang pernah uh, masukin keranjang atau udah beli misalkan kayak gitu ya. Jadi nggak udah beli nggak ditampilin lagi kayak gitu. Kemudian untuk usianya di sini untuk Meta sendiri biasanya 21 ya. Nah, 21. Oke. Nah, untuk saran pemirsa di sini uh, bebas ya teman-teman ya, mau ngisi sesuai dengan targetingnya. Kalau ada pemirsa custom bisa dipilih. Nanti ini untuk retargeting sih ya, untuk pemirsa custom ini untuk retargeting. Kalau untuk yang new visitor untuk kipas ini biasanya saya nggak pakai ya, kecuali ini nih ya, usia aja sih. Usia saya atur aja. Tergantung produk teman-teman ya. Kalau memang produk teman-teman hanya untuk anak-anak kalangan muda misalkan ya, berarti disetting ya sesuai dengan usianya. Atau buat usia 40 tahun ke atas bisa disetting ya. Ya anggaplah ini ya. Usia 21 sampai 44. Jenis kelamin juga sama ya, sesuaikan dengan produk teman-teman, marketnya laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya. Perhatikan terperinci bisa diisi juga bisa ya, atau di broad juga boleh ya, bebas. Ke bawah lagi kita penempatannya mau advantage boleh ya, rekomendasi atau diatur sama metanya. Kalau saya biasanya untuk penempatan saya atur sendiri ya teman-teman ya. Penempatannya saya untuk brand-brand yang penjualannya agak tinggi biasanya saya pakainya Instagram aja ya. Jadi nggak saya pakai untuk FB-nya ya, Facebook-nya ya. Jadi bebas, ini sesuaikan balik lagi ke produk teman-teman. Kemudian perangkatnya saya biasanya nggak pakai untuk desktopnya, saya unchecklist ya.
karena targetnya adalah penjualan. Di toko Shopee jarang ya orang yang beli dari laptop atau dari komputer ya. Oke, seluler aja ya. Terus untuk platformnya di sini saya biasanya pakainya ini aja sih, Instagram, terus sama Thread. Cuman untuk yang akun ini belum ada Threadnya, jadi saya hapus saja sama audience networknya. Saya unchecklist. Jadi hanya ini aja nih Instagram. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian ads atau kreatifnya ya. Di sini tempat dimana iklan itu ditampilkan di layar customer ya, atau di layar audience kayak gitu. Jadi di sini saya sarankan teman-teman lebih effort juga ya untuk memberikan sebuah tampilan yang bagus kayak gitu ya, biar penontonnya juga tertarik ya dan ngeklik gitu. Disinilah tampilan Shopee-nya juga harus diperbagus ya teman-teman ya. Jangan asal-asalan ya. Karena kan ini uh, kipas ya, jadi dari Meta itu ke Shopee. Makanya tampilan Shopee-nya juga harus menarik teman-teman. Pastikan toko Shopee-nya juga udah bagus ya. Itu akan lebih maksimal lagi nanti hasilnya. Ya. Oke, di sini ada beberapa tampilan nanti ya. Ini hanya tinggal diisi aja sih teman-teman ya. Tinggal diisi aja. Tinggal diisi. Oke, saya coba lanjut deh ya. Nah, mau all produk boleh ya. Nah, destinasi aplikasinya, aplikasi ya, pilih ya. Terus ini pilih yang Shopee ID ya. Aplikasi Shopee ya. Di linknya ini teman-teman bisa nanti pakai UTM juga bisa ya, masukin UTM-nya ya, biar nanti ke trigger langsung di ke tracking sorry, nanti ke tracking langsung di ininya apa di Shopee-nya ya. Nah, ini edit materi iklannya nanti bisa diedit aja ya materi iklannya. Sesuaikan aja misalkan medianya apa ya, pilih video misalkan atau apa ya. Nah, ajakan bertindaknya nanti belanja ya atau apa ya, bebas. Belanja sekarang atau beli sekarang gitu ya. Nah, ini untuk yang new visitor ya teman-teman ya. Nanti tinggal dimasukin aja untuk ads kreatifnya. Saya nggak lanjutin ya. Kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung, nanti boleh ditanyain ya. Boleh tanyain. Nah, ini ads 1 misalkan ya. Pilih ads 1. Ini teman-teman kalau mau maksimal ads-nya agak banyak aja kreatifnya teman-teman ya, biar hasilnya maksimal ya. Nanti biar Meta itu milihin mana yang uh, paling bagus ya diiklankan ya, paling menarik ya. Ini untuk yang pertama, untuk new visitor. Nanti bisa dipakai ini ya, kalau udah beres nih, ads-nya misalnya kita bikin 10 kayak gitu ya. Atau 3 lah minimal 3 ya untuk ads-nya ya. Jadi ads-nya isi aja minimal 3 ya dengan berbagai model kreatif kayak gitu ya. Mana nanti yang paling menarik. Oke. Di sini langkah selanjutnya ini untuk yang new visitor, kita buat lagi untuk yang retargetingnya ya. Jadi tinggal di copy aja kayak gini ya teman-teman ya. Duplikat, lanjutkan ya. Lalu di sini pilih aja kampanye asli ya. Oke ya, ini tinggal diganti aja namanya teman-teman ya. Nanti misalkan jadi diganti misalkan jadi retargeting ya atau remarketing ya. Oke, untuk yang lainnya ini sama ya teman-teman ya. Untuk lokasi konversinya, situs web dan aplikasi, maksimalkan jumlah konversi, peristiwa konversinya, pembelian sama ya, sama persis. Perbedaan nanti di mana? Perbedaan adalah di target audiensnya teman-teman ya. Target audiensnya kalau sebelumnya kita kan menjangkau orang-orang yang memang belum pernah berkunjung gitu ya. Nah sekarang kita akan menargetkan orang-orang yang
memang udah pernah terlibat dengan toko kita ya. Entah itu udah lihat toko kita atau udah masukin keranjang ya, kayak gitu. Biar nanti kita ingatkan lagi ya kepada pembeli kayak gitu ya, calon pembeli lah. Ya ini sama semua. Kemudian perbedaannya nanti di sini ya, di apa? Di audiensnya ya, teman-teman ya. Ini gunakan audiens tersimpan ya. Nah, ini pilih nanti audiens tersimpannya yang nanti udah kita bikin custom audiensnya ya. Cara bikin custom audiensnya, teman-teman nanti masuk ke bisnis manager di pengaturannya ya, di sini ya. Kemudian pilih pengelola iklan. Kemudian pilih pemirsa. Klik-klik aja. Nanti akan masuk ke sini ya, teman-teman ya. Nah, setelah masuk ke sini, nanti teman-teman pilih buat pemirsa, kemudian pilih pemirsa custom. Nah, di sini karena kita Cipas, pilihnya yang katalog ya, teman-teman ya. Kemudian berikutnya, lalu di sini iklan kolaboratifnya aktif ya, pastikan kalau masih belum aktif diaktifin aja. Kemudian sumbernya Cipas ya. Set produknya boleh nanti disesuaikan ya, teman-teman ya. Terus peristiwanya di sini teman-teman mau retargeting apa? Misalkan mau retargeting orang-orang yang pernah melihat produk kita tapi belum beli ya, atau retargeting orang yang udah masukin keranjang ya tapi belum beli kayak gitu ya, bisa ya. Contoh ini ya, retargeting. Dan mau yang melihat sudah berapa lama ke belakang, misalkan mau yang 30 hari terakhir boleh. Ini batasnya sampai 180 teman-teman ya. Tuh. 180 hari berarti sekitar setengah tahun lah ya. Setengah tahun ke belakang itu bisa kita retargeting lagi. Misalkan kita lebihin 190, ini udah nggak bisa. Oke, teman-teman kayak gitu ya. Namain aja misalkan retargeting. Oke, deskripsinya opsional ya, boleh isi, boleh tidak. Oke, langsung aja buat pemirsa baru. Nah, udah itu aja sih yang dirubah ya teman-teman ya, dari sisi adset keduanya. Setelah itu langsung aja diterbitkan untuk iklannya ya. Ini tekan terbitkan. Ini anggap sudah terisi semua ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.